Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat. Bi 'afwihi tubaddilu sayyiati bil hasanat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaik أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم بك أصبحنا من نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم بك أصبحت نشهدك اللهم بك أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ورسولك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فتحا مبينا افتح لنا من عندك فتحا مبينا يا رب العالمين اللهم يا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا يفقه قولنا يفقه قولنا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para istrinya, para sahabatnya dan tabi'in dan tabi'in wal ulama wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jilani wa khususan ila ruhi Syekh Hashim Al-Baghdadi wa ila ruhi Syekh Yazid Al-Bustami wa ila ruhi Abdul Hakim Jilli wa ila ruhi Abdullah Al-Mursi wa ila ruhi Ahmad Ar-Rifai wa ila ruhi Ibn Athaillah As-Sakandari wa ila ruhi Ma'ruf Al-Qirahi wa ila ruhi أولياء تسعة ولسانه وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض وإلى مغاربها في برها وبحرها وإلى روح عبد القادر الناسي ويشرع الفرداني وإلى روح شيخ محمد النووي أشرف أبو زكريا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sabbahukumullahu bil khair. Semoga di dalam pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam penuh kenikmatan, penuh keridhaan, penuh keberkahan, penuh taufik dan semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala afiyah fid din wad dunya wal akhirah wal ahli wal auladi wal mali wal ma'al. Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan insya Allah kita menjadi hamba yang lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi dengan Allah, lebih rapat lagi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah biiznillah kedekatan itu dimulai di dunia sebelum kita nanti di akhirat ya. Dan kita dikaruniakan oleh Allah dapat menatap wajah baginda Nabi Muhammad SAW baik di dunia sebelum akhirat juga. Allahumma arifna ni'amaka bidawamiha wa la tu'arifna 'alaiha bizawaliha. Ya Allah, arifna ni'amaka bidawamiha.
kekalkan sekali lagi ya Allah nikmat-nikmat-Mu kepada kami. Arifna ni'amaka bidawamiha. Ya Allah, kekalkan nikmat-Mu kepada kami selama-lamanya. Wala tu'arrifna 'alaiha bizawaliha. Dan jangan engkau cabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Jangan engkau cabut keberkahan nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Jangan engkau hilangkan nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Jangan engkau putus nikmat yang telah engkau bagi kepada kami. Nah, itu doa-doa para ulama itu. Allahumma arifna ni'amaka bidawamiha. Dengan apa kita supaya kekal nikmatnya Allah itu? Bisyukri wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan kesyukuran, dengan rasa syukur, dengan pandai bersyukur, tadumu akan kekal an-ni'am, nikmat-nikmat Allah. Maka Allah berjanji kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, aku akan tambah lagi nikmat-nikmatku. Masya Allah. Allahumma ja'alna minasyakirin al-ni'amik. Ya Allah, semoga kami sebagai hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah. Amin. Ya. Orang mengetahui nikmat sehat kapan? Bila orang mengetahui nikmat sehat kalau dia sakit. Orang mengetahui nikmat waktu ketika dia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi beribadah. Orang yang mengetahui nikmatnya waktu itu ketika orang sudah berada di dalam liang lahat, sudah mati artinya kan, sudah dikubur, sudah meninggal dunia. Maka orang yang mati itu dia berangan-angan, ya takhayyalun, dia mimpi ingin kembali lagi, mengharap seandainya bisa dikembalikan ke dunia. Untuk apa dia bisa berhayal seperti itu, memimpikan yang mustahil? Karena dia untuk mengisi waktu yang dulu dia habis-habiskan, tersia-siakan, terbuang sia-sia tanpa amal soleh. Ya, dia ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, tapi tidak mungkin. Ya, kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun. Tidak mungkin apa yang dia katakan itu. Ya, itu hanya angan-angan dia saja. Kalau dia dikembalikan mungkin dia pun sama tidak akan mau beramal baik, ya enggak? Jadi kata Allah percuma, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Maka Bapak Ibu Tuan Puan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah kenikmatan yang besar. Dan orang yang mengetahui nikmatnya iman itu nanti ketika di akhirat. Jadi ketika orang-orang beriman ya, masuk ke dalam surganya Allah. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia masuk ke nerakanya Allah. Disitulah akan tampak betapa berharganya nikmat iman. Allahumma lazzatan ni'am al-iman. Ya Allah, berikan kami kelezatan iman. Wa halawatal iman. Kemanisan iman dalam hidup kami insyaAllah ya Rabb. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita terus memantapkan niat dan hati untuk terus ikut kajian ya setiap minggu rutin ya, dimana ini tempat majelis bertahun-tahun ya, yang istiqomah Allah istiqomahkan itu karena Allah izinkan, dan ini disebut ini adalah surga dunia dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk belajar mendalami agama. Mengapa? Karena sebab orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah itu adalah tandanya apa? Tanda orang diberikan kebaikan oleh Allah, apalagi dia benar-benar mencari Allah. Apa tandanya orang diberi kebaikan oleh Allah? Apakah dikasih harta? Bukan. Apakah dibagi oleh Allah uang yang banyak? Bukan. Apakah dia punya mobil yang mewah, kereta yang hebat, rumah yang megah dan besar? Bukan. Tanda Allah berikan tanda kebaikan kepada hamba tersebut apa? Ketika Allah berikan kesempatan kepada dia untuk memperdalam agamanya Allah. Yufaqihu fiddin. Allah berikan kepada dia supaya dia faham agama. Diberikan apa? Kesempatan untuk selalu ikut dalam kajian-kajian ya.
Seorang beda mengetahui yang benar. Supaya apa? Supaya dia mengetahui yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini artinya pemahaman tentang ilmu agama. Yufaqihu. Fikih-fikih itu artinya al-fahmu, pemahaman. Banyak orang beribadah tanpa paham. Nah, semakin sehat, semakin bahagia, semakin sukses, semakin mudah urusan dunia akhirat. Itu yang kita inginkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berhadirnya di majelis ini insyaallah dihindarkan dari segala macam bencana dunia maupun akhirat. Wa qina adzabad dunya wa adzabil akhirah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kajian pada hari ini kajian spesial tentang tasawuf, tentang al-hikam. Al-hikam. Al-hikam itu bentuk plural, bentuk jamak daripada al-hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Jadi hikam itu artinya hikmah-hikmah. Ya, insya Allah minggu hadapan kita akan saya buat tes exam tentang kajian-kajian fikih karena ini permintaan daripada Auqaf ya. Bagaimana bab nikah, bagaimana bab yang telah kita pelajari minggu-minggu lepas ya. Insya Allah kita akan teruskan lagi fikih tentang jinayat di kajian yang akan datang. Nah, selain kitab jinayat juga kitab Kifayatul Akhyar, kita akan terangkan tentang kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah di kajian yang akan datang 2023 insyaallah yang sudah kita ajukan. Kemudian juga kita akan kaji tafsir Al-Jalalain ya. Insyaallah semoga kita masih diberikan oleh Allah umur yang berkah. Nah, insyaallah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membuka tentang kajian tentang kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Al-Hikam Al-Ata'iyah, saya ambil kitabnya daripada guru saya yang bernama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini adalah Syahidul Mihrab. Banyak orang memberi gelar, memberi title kepada beliau Syahidul Mimbar. Seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bukan, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal ketika di mihrab ya kan? Ketika di mimbar, ketika sholat subuh. Sayyidina Ali, Syahidul Mimbar, Syahidul Mihrab. Ketika sholat juga ditusuk ya kan sama Abdul Al-Muljam tuh. Nah, Syekh Buti ini dijuluki oleh penduduk negeri Syam sebagai Hujjatul Islam, argumentator Islam. Imam Ghazali As-Saghir, Imam Ghazali yang kecil. Ya, Imam Ghazali kan ada Imam Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin. Nah, ini Imam Ghazalinya pada abad sekarang, tapi beliau sudah mendahului kita 2013 yang lalu. Beliau wafat dalam keadaan memberi kajian tafsir. Ya, kajian tafsirnya ketika sampai di dalam surat Ali Imran, di dalam kalimat kullama dakhala 'alaiha zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Dari situ datanglah uh, pembunuh bom bunuh diri ya laknatullah alaih. Semoga Allah melaknati orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, memusuhi hamba-hamba Allah yang soleh, menghancurkan masjid-masjid rumah-rumahnya Allah. Ya, ini datang orang membunuhkan bom bunuh diri. Akhirnya guru saya Syekh Buti ini meninggal dunia dalam keadaan di dalam kitabnya tafsir yang mana beliau berazam. Saya waktu pertama dibuka kajian tafsir, saya hadir di situ sebelum saya pulang ke Indonesia. Saya ini bukan ahli tafsir, tapi saya berusaha di akhir-akhir hayat saya ini saya ingin mengkaji kajian tafsir, Masya Allah. Jadi beliau sudah tahu kalau wafatnya bagaimana. Nah, beliau wafat malam Jumat. Hari Kamisnya beliau kumpulkan ahli keluarganya, anak-anaknya. Dia nggak punya warisan, nggak punya uang banyak. Dia punya uang yang ada di kantong dia 75 lira Suria. Kemudian dia kasihkan kepada istrinya. Nah, beliau berkata kepada
para anak-anaknya. Wahai anak-anakku, saya mohon Ahmad bin Taufik Al-Buti bersamaku nanti malam untuk mengaji tafsir, menemani aku dalam mengisi pengajian di Masjid Al-Iman di Mazra'ah di Damaskus, jantung kota Damaskus. Saya udah di Indonesia, saya udah pulang. Nah, ketika beliau berkata kepada para anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan tangisi aku ya. Aku akan wafat pada malam hari ini dengan cara yang indah yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menangisi kepergianku. Doakan aku kuat dan mendapatkan title syahid. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam 8 ketika antara maghrib dengan isya datanglah seorang pembunuh. Ya, akhirnya meledakkan dirinya sendiri. Guru saya meninggal, wafat bersama para murid-muridnya yang selalu saya tengok murid-muridnya yang ada di depan itu. Kejadian itu membuat saya kehilangan jantung hati saya, permata hati saya. Selama ini beliau adalah orang yang mengingatkan saya. Beliau ini adalah orang yang mengenalkan saya kepada Allah dan Rasulullah. Membukakan basirah, pintu hati nurani saya. Majelisnya beliau tidak pernah saya tinggalkan walam hatil basar, sekejap mata. Di mana di situ ada majelis dua orang soleh, saya pilih beliau. Dan orang soleh satunya, saya ambil recordnya. Saya ambil rekamannya. Supaya saya tidak kehilangan dua permata. Nah, begitulah orang soleh. Allah ambil cepat. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dalam hadis qudsiynya, "Man 'adani waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka dia akan berhadapan dengan aku. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, beliau sudah lama menulis kitab Syarah wa Tahlil Al-Hikam Al-Ata'iyah. Jadi, Hikam Al-Ata'iyah ini adalah wisdom, kumpulan-kumpulan hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah seorang dahulunya bukan ahli hikmah, bukan seorang hakim, bukan seorang tasawuf, bukan seorang sufi, tapi beliau seorang faqih, ahli, pakar fikih. Nah, suatu ketika beliau mengkritik ajaran-ajaran yang dibawa oleh waliullah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini tokoh sufi juga di kota Mesir. Beliau juga salah satu ustadz atau gurunya Al-Busiri, Al-Imam Al-Busiri, pengarang Burdah. Jadi Abul Abbas Al-Mursi ini seorang tokoh pada zamannya, tokoh yang hebat, ilmu hati, ya. Nah, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini mengkritik murid-muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Saya nggak suka pemikiran Abul Abbas Mursi. Itu berlebihan banget sih tasawuf, tazkiyatun nafas tuh begitu banget sih. Nah, akhirnya karena Ibnu Athaillah Sakandari bukan orang yang egois, bukan orang yang merasa paling pintar, paling benar. Dia ingin mengetahui sebenar-benarnya apa sih yang diajarkan Abul Abbas Al-Mursi. Nah, akhirnya datanglah ke pengajian Abul Abbas Al-Mursi, seorang tokoh sufi pada zamannya. Kemudian datang di majelisnya mendengar. Ternyata apa yang saya dengar selama ini dari orang-orang tidak benar. Bahwa Abul Abbas Al-Mursi adalah orang hebat, orang yang warok, orang yang zuhud, orang yang terkenal, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ibnu Athaillah Sakandari berubah total. Dia tadinya suudzon kepada Abul Abbas Al-Mursi, kemudian dia menjadi orang yang paling jatuh cinta kepada Abul Abbas Al-Mursi. Setiap harinya dia tulis apa yang dia peroleh dari kajian Abul Abbas Al-Mursi, dia tulis, dia catat. Dia catat dalam catatannya sehingga terjadilah yang dinamakan Al-Hikam Al-Ata'iyah. Hikmah-hikmah punya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dia peroleh dari gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Bapak Ibu, nah ketika buku ini sudah menyebar, akhirnya para ulama bagaimana membuat syarah,
membuat explain, membuat keterangan, membuat penjelasan supaya yang membacanya, supaya yang mengkajinya memperoleh manfaat pemahaman yang mudah difahami. Ya, guru saya termasuk Syekh Buti ini menulis kitab Syarah wal Tahlil Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjumlah 4 jilid. Semoga Bapak Ibu semuanya insya Allah ini sudah banyak diterjemahin ya, diterjemahin ke bahasa Inggris, diterjemahin ke bahasa Indonesia, Malaysia, Melayu ya, sudah banyak. Pelajarilah, perolehlah dan belilah buku ini, tidak ada salahnya karena untuk hazanah dalam dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai ada sebuah pepatah yang mengatakan sama niyatun tajri 'alan nasi kullihim. 8 perkara yang akan berjalan kepada manusia selama-lamanya dalam mengarungi kehidupannya selama dia masih hidup. Wala budda lil insani ayyul samaniyah. Maka wajib dan pantas seorang manusia ini akan didapati 8 perkara tersebut. Apa itu? Sururun, rasa bahagia, gembira, happy, wa husnun, rasa sedih, wajtimaun, berkumpul ya dengan saudara, sanak saudara, istri kita, suami kita, anak-anak kita, wa firqatun, dan juga rasa berpisah yaitu meninggal dunia, wa usrun, rasa susah, wa yusrun, rasa mudah, summa sukmun, kemudian rasa sakit, wa afiatun, dan rasa sehat dan selamat. Nah, inilah rasa-rasa ini adalah tidak pernah akan kita lewati karena semuanya ini akan kita rasakan sebagai manusia selama kita masih hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan penuh nikmat, dalam penuh rizki, dalam keadaan susah, ujian, atau dalam keadaan taat, dan dalam keadaan maksiat, nauzubillah, itulah keadaan-keadaan kita. Ahwalun nas, kondisi jiwa kita selama masih hidup. Nah, 8 ini ada hak dan tugasnya dalam hal ini. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika engkau berada di dalam kenikmatan, tugasmu adalah bersyukur. Mensyukuri nikmat. Ya, kalau dirimu dalam keadaan ujian, maka tugasmu adalah bersabar. Kalau engkau berada dalam ketaatan, engkau diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah syuhudul minnah. Apa makna syuhudul minnah? Engkau diberikan kesaksian bahwasanya yang memberikan kesempatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau diberikan ketaatan ini dari izinnya Allah Subhanahu wa taala untuk taat karena Allah sudah memberimu taufik, pertolongan engkau bisa beribadah. Masya Allah. Ya, ini adalah syuhudul minnah. Dan yang terakhir adalah engkau ketika dalam keadaan maksiat, tugasmu adalah istighfar. Ampuni dosa-dosamu. Taubati kesalahan-kesalahanmu. Ya, itu adalah hal-hal yang menghujam kepada jiwanya Ibnu Athaillah Sakandari dalam majelisnya Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita bahas dalam pertemuan kali ini tentang keadaan-keadaan seorang, bagaimana dia berada dalam kenikmatan, dia mensyukurinya. Dalam keadaan nikmat, dia tahu bagaimana nikmat itu harus mempunyai hak yang harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang terima kasih ya Allah. Kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Hati ini berterima kasih, jiwa ini berterima kasih. Dengan apa? Dengan amal soleh. Bagaimana kita berterima kasih kepada Allah? Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Kalau kita diri sendiri nggak paham mana itu nikmat yang sering kita lalaikan selama ini. Ya, selama ini kita memahami nikmat itu bentuknya jumlah. Kalau mendapatkan jumlah yang besar, ya, baru kita berterima kasih kepada Allah. Kalau jumlahnya sedikit, nggak berterima kasih kepada Allah. Ya, ini yang dikatakan hamba yang salah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa nikmat, berusahalah harus memahami manil mun'im, siapa yang pemberi nikmat tersebut.
Ya, begitu ya. Jadi jangan sampai kita mengeluh, nggak akan ada sempat kekurangan kalau kita seandainya mengeluh terus. Kekurangan-kekurangan terus yang ada. Makanya tadi saya katakan wabishkuri tadumun ni'am. Kamu bersyukur, engkau akan mendapatkan kenikmatan yang langgeng, yang abadi, yang tidak akan pernah terputus. Makanya kita selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW kalimat-kalimat doa pujian yang begitu banyak ketika kita bangun pagi, ya kan? Lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masya Allah, sampai pintu langit itu terbuka. Ya, para sahabatku, siapa yang membaca doa ini? Pintu langit bergetar, terbuka sebab doamu ini. Ya kan? Maka kita merasakan kebahagiaan karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita berada dalam ujian, bahwa ternyata ujian itu bisa dikatakan ujian itu adalah salah satu yukaffiru sayyiat, penggugur dosa-dosa kita, ya. Bahwasanya kekurangan rezeki, tertahannya hajat kemauan kita, kemudian diberi musibah berupa penyakit, berupa sakit, berupa kehilangan sesuatu, itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, itu wajar, ya. Sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang natural, normal, biasa. Kalau kita ingin keluar dari situasi tersebut, apa tugas yang menyenangkan hati kita? Fasbiru, bersabarlah. Maka Nabi SAW selalu hidupnya itu susah. Jangan dikira Nabi selalu senang, ya. Tapi Nabi SAW menyampaikan sebuah kata motivasi, fasbiru, bersabarlah, hatta talqauni indal haud, sehingga engkau akan berjumpa dengan aku nanti di telaga. Nabi menunggu kita nanti. Allahumma akrimna ya Rabb. Kemudian yang selanjutnya, ketika orang diberikan taat, lupa kalau yang memberi dia kemampuan taat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia taat kepada Allah, dia melihat orang lain yang belum bisa taat ini, dia rendahkan. Ini nggak boleh. Dia merasa soleh, dia merasa dekat dengan Allah, dia merasa amalnya baik. Ini ujian bagi orang yang taat. Timbul perasaan-perasaan ujub, bangga diri, dan sombong, kiber. Bahaya ini kalau hamba sampai ketika merendahkan orang lain, ya. Karena ketika kita taat, sesungguhnya ketaatan itu adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan tadi, contohnya kiber, bangga diri, ujub, bangga diri dan sombong, itu adalah penyakitnya iblis karena dia tidak mau beriman kepada Allah dan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia muncullah namanya sifat kesombongan dalam dirinya. Maka kita harus menyadari kalau kita diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengoklah bahwa Allah telah memilih kita dengan izinnya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dalam keadaan maksiat. Jikalau kita berada dalam keadaan maksiat, kita dengan sengaja maupun tidak sengaja, kita jangan putus asa. Tiba-tiba maksiat yang kita ingat membuat kita ini putus asa akan rahmat Allah. Ini pun dosa besar, sebesar-besarnya dosa. Makanya Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah wala tai'asu mir rauhillah. Itu dalam Al-Quran. Janganlah engkau berputus asa atas dosa-dosamu yang telah engkau perbuat. Ingatlah bahwa rahmat Allah itu maha begitu luas. Masya Allah. Nah, makanya kalau ketika kita terpeleset atau terjatuh dalam kubangan jurang maksiat, langsung bangkit lagi. Ya, langsung bangkit lagi. Kejar Allahnya, datangi Allahnya, minta maaf kepada Allahnya, minta ampun kepada Allahnya. Allah sudah bilang, siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku menghampirinya harwalah. Aku menyampiri hamba tersebut dengan berlari. Kita datang. Allah datangi kita dengan berlari. Artinya apa? Allah lebih cepat mengampuni kita. Ya Rabb. Allah lebih cepat memaafkan kita daripada permohonan maaf kita itu sendiri. Ya, itulah kasih sayangnya Allah yang begitu luas. Nah, baru
terbetik niat untuk minta maaf kepada Allah, insya Allah Allah maafkan. Karena kalau kita terjerumus kepada maksiat, langsung bangkit lagi. Jangan jangan merasa apa ya, istihza, mempermainkan Allah. Jangan sampai kita meremehkan Allah, bangga, bangga dengan maksiatnya, bangga dengan dosanya, bangga dengan sengaja dia meninggalkan sholatnya. Ada orang seperti itu kan. Nah ini orang yang belum paham. Coba kalau misalnya bapak-bapak ini, baik ibu ini sekalian harus dipahamkan bahwa kehidupan kita ini adalah salah satu mukallafun yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu kembali ke dalam kajian hikam. Ibnu Athaillah Sakandari dalam bab awalnya, beliau menulis sebuah kalimat yang begitu indah, menghujam hati kita. Ayo kita baca. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Masya Allah. Di antara min alamat. Alamat itu tanda ya. Alamat-alamat tuh, alamat ini tanda nih. Nah, ini alamat tanda buku ya. Ini alamat nih. Alamatul murur, signal. Nah, nah, ini tanda. Nah, sekarang alamat itu bahasa Arab ya. Min alamatil i'timad. Di antara salah satu tanda seorang i'timad, bergantung. I'timad, bersandar seperti saya sekarang nih, bersandar ya. Alal amal, dia bersandar, bergantung kepada usahanya dia, amalnya dia. Itu tanda nuqsanur roja. Dia adalah orang yang berkurangnya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia terjerumus dalam suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini begitu indah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari bacanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya Alexandria. Ya, di kota Mesir tuh ada tuh. Semoga kita kalau misalnya dapat punya rizki, kita bisa pergi menziarahi kota Mesir ya. Ummud dunya, ibunya kota dunia, induknya dunia. Mesir itu dinamakan Ardul Kinanah. Di buminya para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Musa, ya banyak lagi. Terus Mesir juga dikatakan Ardu Alfu Manarah, beribu menara masjid, banyak. Ulama-ulama sana di banyak sekali. Imam Syafi'i, Masya Allah, nanti ziarah kita insya Allah. Berziarah nanti berkunjung. Imam Syafi'i kuburnya di sana. Imam Jalaluddin Asyuti, pengarang kitab Jalalain dan kitab-kitab yang lain. Kuburnya di sana. Ibnu Athaillah Sakandari dikuburnya di sana juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalimat yang beliau tulis ini, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Ini multi tafsir. Bisa kita tafsirkan untuk urusan ukhrawi, ya bisa ditafsirkan juga untuk urusan duniawi. Maksudnya apa? Urusan dunia itu bagaimana, Ustaz? Nah, bukan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah mahdoh, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian kita di dunia ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita memang harus mempersiapkan sarana, wasail, sebuah materi, prasarana sebaik mungkin. Memang harus kita rencanakan sesuatunya dengan secermat, sedetail, sehebat mungkin. Ya, segala sesuatu yang kita inginkan, kita planningkan. Tapi jangan pernah sekali-kali, lihat kata nasihat Imam Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal. Jangan pernah sekali-kali kita bergantung, menyandarkan atau mengandalkan atau bertumpu dengan namanya sarana tersebut. Ya, nanti kalau kita salah bisa stres hidup kita. Buat hidup kita jatuh nanti. Ini nasihat dalam ini. Itu yang buat kita susah. Kenapa? Karena saat semua yang direncanakan dengan baik, semua yang direncanakan dengan planning yang hebat, ternyata yang terjadi tidak sesuai. Ya, maka Syekh Ratib An-Nablusi itu dalam kajiannya di Masjid An-Nablusi, seorang tokoh pengarang kitab
ensiklopedia Asmaul Husna. Guru saya yang Rotib An-Nablusi namanya. Damaskus. Punya kitab namanya ensiklopedia. Mausu'ah Asmaul Husna. Ensiklopedia Asmaul Husna 3 jilid. Beliau mengatakan, anta turid. Kamu mau. Kamu memiliki keinginan. Wa ana urid. Aku pun memiliki keinginan. Aku pun mau apa yang aku mau. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ingat, kamu, saya, kita semua mau melakukan apa yang kita inginkan semaunya. Tapi ada yang lebih mau. Allahu yaf'alu ma yurid. Allah maha mau atas segalanya. Makanya wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci itu baik bagi buat kita. Bisa jadi apa yang kita senangi, kita sukai itu buruk, bahaya, bencana buat kita. Itu Allah sudah menceritakan dalam Al-Qur'annya, ya. Makanya kita jangan sampai kita bersandar kepada apa yang telah kita mampukan, kepada amal kita, ya. Jangan sampai membuat kita ini mengandalkan kehebatan kita. Ini amal disindir kita nih, hancur jiwa kita. Kalau kita seandainya dibalikkan, tidak sesuai kenyataan, ya, akhirnya kita menjadi orang yang patah semangat, menjadi orang yang lemah. Maka beda dengan orang yang mukmin, orang yang beriman. Dia telah menguasai ilmu tauhid, yang paham bahwasanya yang berkuasa Al-Qadir, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, mutlak kekuatannya. Di tangan Allah lah kita berjalan dalam suratan takdir kita, ya. Ada sebuah, kemarin saya ngobrol sama kawan-kawan saya di kantor, berbalas pantun, ya. Da'il ayyamu taf'al ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada. Wah, saya benerin. Da'il ayyam, da'il aqdar ala qadri an tanhani. Biarkan hari-hari itu berjalan sesuai takdirnya. Nah, itu perkataan Imam Syafi'i, ya. Jadi ketika orang Arab berkata, oh langsung, oh ini larinya ke sini. Syair ini pemiliknya Imam Syafi'i. Pantun ini miliknya Imam Syafi'i. Diwanu Imam Syafi'i. Manaqibu Imam Syafi'i. Punya manaqib. Punya sastra yang membuat kita ini hidup termotivasi dengan wisdom. Kalimat-kalimat hikmahnya para ulama. Ya. Da'il ayyam. Biarkan hari itu berjalan. Taf'alu ma tasha. Menghukumi segala sesuatu kepadamu. Pasrah aja ente jadi orang. Jangan sedih, jangan gelisah, jangan merasa paling dikasih nikmat. Jangan. Da'il ayyam. Biarkan hari berjalan. Taf'alu ma tasha. Watib nafsan. Tugas kita adalah watib. Tib itu tayyib. Watib nafsan. Baikkan jiwamu. Baikkan dirimu. Jadikan kau jadi orang yang baik. Idza hakamal qada. Ketika suatu keadaan, suatu qada dan qadar setelah ditetapkan, jadilah orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Nah, itu yang dipinginkan. Manusia hanya dititipkan oleh Allah sebuah pinjaman, Bapak Ibu, tuan-tuan. Yang sebaik-baik perencana adalah Allah. Upaya kita hanya memplanning, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya tidak akan terwujud tanpa restu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin di langkah awal itu dia sudah meyakini dalam membuat peta kehidupan dia, kharitatul hayat, peta map hidup dia. Dia sudah paham, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mampu apa-apa. Saya tidak kuasa apa-apa. Tugas saya hanya menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, itu jadi orang al-wa'i. Orang yang sadar. Nah, menyiapkan kendaraan, ya menyiapkan tunggangan setelah semua disiapkan. Itu bagus di awal. Tapi kita harus tahu, yang semua yang menjalankan, yang menentukan, yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan tawakal, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam kamus orang beriman itu tidak ada namanya orang gagal. Kata gagal, ya. Al-fashal, orang yang tak berjaya, itu enggak ada dalam orang beriman. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti berjuang.
Orang yang gagal adalah orang yang bersandar kepada asbab, kepada pekerjaan dia, kepada kehebatan dia. Itu orang yang gagal sesungguhnya. Tapi kalau orang yang bersandar kepada Allah, al-mu'tamid ilallah, al-musni, orang yang bersandar musnid ilallah, dia tidak akan pernah dikatakan orang yang gagal. Ya, nah kalau sarananya belum bisa mewujudkan, maka dia harus terus mencari lagi. Kita ini masih mencari, nih. Kita salik, kita sedang berjalan, kita mencari, terus berbuat sampai tujuan tercapai. Karena yang kita jadikan kendaraan bukanlah sarana-sarana, tetapi itu adalah pegangan saja. Yang mengendalikan kuasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an bagus, banyak sekali sindiran-sindiran bahwa kita diajarkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tengok Nabi Muhammad SAW ketika saat perang Badar. Kita ingatkan Nabi Muhammad dengan jumlahnya 300 sekian dan kaum musyrikin kufar mereka dengan ribuan. Nabi Muhammad mempunyai tentara cuman sepertiga daripada musuh-musuhnya. Coba bayangin, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan jangan bergantung pada sarana, jangan bergantung pada kekuatan, jangan bergantung pada prasarana. Semua aspek yang kita punya kita pakai. Utamakan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa qarib. Kemenangan akan datang kepada kita semuanya. Masya Allah ya. Maka dari pengajian Al-Hikam ini, min alamatil i'timad alal amal. Orang yang bersandar kepada suatu usaha dia, amal dia, kehebatan dia, kecerdasan dia, maka jatuhnya akan binasa dia. Coba belajar tentang ilmu tauhid dalam kajian hikam ini. Tauhid itu menghujam, yuwahhidullah, mengesahkan Allah. Bagaimana hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Salah satu tanda orang itu banyak, tanda-tanda itu banyak ya kan? Tanda orang bersandar, bertumpu, mengandalkan, bergantung kepada amal-amalnya, kepada kehebatannya, kepada kekayaannya, kepada hartanya. Itu adalah tanda berkurangnya dia rasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkurang rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dia terjerumus kepada kesalahan. Dia masuk kepada berbuat dosa yang besar. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Tuan-puan, rahimakumullah. Sebetulnya kita semua tahu agama Islam itu dibangun berdiri atas tiga. Iman, Islam, ihsan. Ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kita harus meningkatkan kualitas-kualitas itu bukan sekedar menjadi muslim, tapi kita ingin menjadi muslim yang betul-betul mukmin dan muhsin. Mukmin, muslim, wal muhsin. Ihsan, tadi kan iman, Islam, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau orang sudah mencapai derajat ihsan, makom yang tertinggi tersebut, karena sholat bukan hanya sekedar sholat, menggugurkan kewajiban, rutinitas 5 waktu, bukan. Tapi tidak ada zauk, tidak ada rasa, tidak ada apa ya, ta'am, kelezatan, tidak ada kehusyuan, tidak ada ya rasa, tidak ada ta'am, tidak ada rasa. Cara sholat yang baik adalah dengan penuh keimanan akan surga dan neraka. Salat dengan penuh keiman dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, surga ini adalah capaian aku. Oh, neraka ini adalah yang aku takuti nanti. Coba orang kalau misalnya imannya, ihsannya sampai kepada ihsan, dia akan melakukan sholat itu seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Dipandang oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Itu namanya makam ihsan yang begitu berat. Ya, kualitas sholat orang yang seperti ini beda dengan kualitas orang yang sholat sekedar menjalankan cara-cara sholat atau adab-adab yang sholat tanpa hati. Bagaimana saya katakan tanpa hati? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini makanya min alamatil i'timad. Belajar dari hikam ini. Karena kita ingin menjadi seorang muhsin. Seorang yang mencapai derajat ihsan yang tertinggi. Seorang muslim itu beramal soleh karena mengharapkan yaitu surga. Ya enggak? Dan demi menghindari ya, azabnya yaitu neraka. Itu seorang muslim. Untuk masuk surga dia beramal soleh. Dia beramal soleh untuk jauh daripada siksa api neraka. Ya, dia akan tinggalkan tuh maksiat. Ini seorang muslim. Tapi seorang yang mukmin beda. Beramal soleh. Dia dengan amal solehnya mensyukuri. Karena dia telah bisa beramal soleh. Karena dia telah melakukan amal soleh dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Dia tidak akan berputus asa karena dia telah mengetahui dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya. Nah, itulah muhsin. Orang muhsin di atas itu adalah dia akan menjalankan kehidupannya dengan penuh ketaatan. Ya. Kalaupun dia dalam keadaan maksiat terjatuh, kalaupun dia terjatuh dalam keadaan dosa, hatinya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, roja, mengharapkan ampunan dan ridhonya. Itu yang dikatakan mukmin. Itulah yang mengapa Ibnu Athaillah dalam dia menghadirkan dirinya untuk mengikuti kajian gurunya yang bernama Abdul Abbas Al-Mursi, dia mendapatkan suatu hikmah yang begitu dalam. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Salah satu tanda orang yang bergantung dengan amalnya, menggantung kepada amal baiknya. Maksudnya apa? Muslim harus punya amal yang banyak. Muslim harus punya amal yang banyak, Bapak Ibu. Harus punya amal yang hebat. Harus punya amal yang berkualitas. Harus punya amal yang kuantitasnya banyak, ya. Tapi jangan jadikan amalmu itu sebagai sandaran. Nah, jangan ente berharap dengan amalmu. Karena sandaran itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tidak bisa jadi sandaran ya. Karena amal itu adalah makhluk. Amal itu adalah ciptaan Allah. Sementara khaliqu huwallah. Penciptanya adalah Allah. Itu yang kita mesti. Makanya kita kalau kita ada orang menyatakan dalam Al-Quran, saya sudah hatam. Ya, berkali-kali. Nah, ini adalah salah satu orang-orang yang mengatakan dirinya ini mampu, padahal tidak. Dalam Al-Quran saja, yang dikatakan kalau kita baca 3 kali dia sudah hatam Al-Quran, itu dalam surat Al-Ikhlas. Kita mendapatkan teguran. Coba bayangkan dalam surat Al-Ikhlas, diawali dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat bersandar. Allah tempat bergantung. Jadi segala sesuatu, jadi Allah sudah mengingatkan. Jangan bergantung dengan amal apapun. Jangan bergantung kepada kehebatan apapun. Jangan bergantung kepada kehebatan, kecerdasan, jabatan, rizki yang kau peroleh. Jangan. Itu semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah diduaikan oleh amalmu. Nah, sehebat apapun kita, nggak boleh kita, nggak ada jaminannya diterima. Karena yang tahu kekurangan amal kita, yang tahu cacatnya amal kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan merasa yang saya katakan tadi. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudil zalal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seringkali saat kita sudah banyak beramal, banyak sholat malam, banyak hatam Quran, banyak zikir, banyak baca Quran, sholat duha, banyak sodako. Amal-amal soleh ini muncul dalam rasa hati aman, ya, rasa hati tenang, aman dari bahaya, menyebabkan kita ini merasa di kita ini, oh saya berhak mendapatkan surganya Allah. Karena saya setiap bulan hatam Al-Quran. Oh saya berhak mendapatkan surganya Allah. Karena saya menghabiskan sholawat ribuan, bahkan ratusan, bahkan jutaan sekali sholawat. Zikir kepada Allah ribuan, bahkan jutaan. Nah lihat. Ini yang kena tegur oleh Imam Ibn Athaillah Sekandari. Jangan mengandalkan amal-amal yang kita telah lakukan. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung pada amal, bukan bergantung pada Allah.
Sehingga sering kita lihat orang-orang yang amalnya di bawah kita, naudzubillah, orang-orang terjerumus ke dalam maksiat. Seakan-akan kita mengatakan kita ini ahlul jannah ya. Kita tengok orang yang belum pakai hijab, kita katakan dia ahlun nar. Bukan. Dia masih minum-minuman ya, masih minum-minum khamar, kita katakan dia ahlun nar. Bukan seperti itu. Jangan, jangan, jangan Bapak Ibu. Ini kesalahan fatal. Melihat orang yang belum sholat kita hina, kita katakan dia hina, dia telah meremehkan Allah. Jangan. Jangan menyandarkan amal kepada amal. Sandarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun orang lain, jangan katakan dia bukan ahli surga. Jangan. Karena surga dan neraka miliknya Allah. Itu akhlak dalam kajian ini. Allah yang menjanjikan rahmatnya, bukan kita. Bukan kita yang orang itu masuk neraka, masuk surga. Bukan. Rahmatnya Allah itu Allah sudah janjikan dekat dengan muhsinin. Ya, rahmatnya Allah dekat dengan orang yang muhsinin, dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Ya, coba kita tengok banyak kisah-kisah kan di zaman Nabi Musa ada seorang baghiyah. Baghiyah, orang yang wanita tidak berbuat baik. Wanita yang perbuatannya sangat tidak baik, tercela. Ketika dia tengok ada seekor anjing yang kelaparan, yang kehausan, dia ambil dari sumur dengan sandal dia, dengan sepatu dia kasih kepada anjing yang mau mati, dia tolong. Akhirnya apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan kita menganggap orang rendah. Jangan menganggap orang itu hina. Jangan menganggap orang itu sedikit amalnya. Bisa jadi justru kita yang terjerumus kepada i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Kalau orang bergantung kepada amal solehnya, ketika dia banyak amal soleh, kemudian dia tergelincir dalam kesalahan tersebut, maka yang ada adalah dia termasuk orang-orang yang terjerumus dan dia akan berkatakan, ya wailana, akan terjadi celaka bagi aku, celaka bagi aku, celaka bagi aku. Ya, ingat ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, itulah yang harus kita ketahui dalam hikam yang penuh dalam ini. Kalau kita terjerumus ke dalam maksiat, jangan berputus asa, jangan berputus asa. Langsung datangi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang yang diganti oleh Allah ke kejelekan-kejelekannya dengan amal-amal yang baik. Allah yang mengganti. Mereka orang-orang yang Allah rubah catatan-catatan keburukannya. Semua menjadi catatan-catatan kebaikannya. Itulah hebatnya. Kasih sayangnya Allah. Itulah hebatnya. Rahmatnya Allah yang unlimited. Nah, maha pengasih Allah. Maha penyayang. Berbuat dosa, dia minta maaf. Bukannya dihukum oleh Allah, tapi dia diampuni oleh Allah. Bahkan nanti ketika kita di hari kiamat, kita disidang oleh Allah. Wa kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Kita berhadapan dengan Allah one by one. Satu dengan satu. Berhadapan dengan Allah satu-satu kita. Diadili oleh Allah. Sampai Allah berkata, ya fulan, madza fa'alta kada fi yaumin kada wa kada. Wahai fulan, wahai hambaku, apa yang kau lakukan pada hari ini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hamba berkata, ya Rabb, saya telah melakukan dosa ya Allah. Saya melakukan perbuatan hina ya Allah. Saya melakukan kesalahan yang saya sengaja ya Allah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, aku tutupi dosa-dosamu di dunia dan aku tutupi dosa-dosamu di akhirat dan aku ampuni semua dosa-dosamu. Rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku menyeliputi segala sesuatu. Masya Allah. Itulah
Orang yang selalu mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah ini mengajarkan di antaranya manusia itu harus punya rasa takut ya. Rasa harap, khauf itu takut, harap itu artinya roja ya. Khaufun wa rojaun, takut dan harap. Ini adalah dua sayap, janahaini, dua sayap. Rasa takut dan rasa roja, rasa berharap kepada Allah. Dengan dua sayap ini kita akan terbang menuju alam akhirat ya. Rasa takut membuat kita semakin bersemangat. Kalau orang punya rasa takut, nggak punya rasa harap, jadi dia putus asa. Akan tayas, dia akan putus asa dia. Orang yang punya rasa harap, tidak punya rasa takut, dia bisa lupa diri. Jadi harus dua-duanya punya. Rasa takut dengan rasa roja. Rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang lagi berjuang di awal, orang yang ahli ibadah seperti kita ya, orang yang ahli taat seperti kita sekarang lagi mencari Allah nih, memperbanyak rasa takutnya dan rasa rojanya. Jangan sampai kita salah satunya saja, rasa takut tapi rojanya enggak ada. Orang itu kalau berbuat dosa, justru yang dia harapkan apa? Ampunan, ingin diampuni dosa-dosanya, ingin dihapus dosa-dosanya, ya, ingin ditutup akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Ketika dia berdosa, yang dia sembah, yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala, dia hadap. Dia langsung ketika terjerumus ke dalam dosa, dia langsung berharap, dia cari, lari kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena dia takut disiksa, takut diazab. Nah, inilah seharusnya kita berharap dan bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan berharap catatan dosa-dosa kita ini semuanya insya Allah dijadikan oleh Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar mengatakan dirinya, menggantikan dirinya dengan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Allah berkata, orang-orang yang berbuat baik akan menghapus perbuatan baik itu, kesalahan-kesalahan dia yang masa lalu. Itulah yang orang yang mengharapkan Allah, raja dan khauf dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti bisikan syaitan atau bisikan manusia model apapun yang membuat kita ini putus asa. Ente punya dosa banyak nih, dosa besar ente. Ente sudah berbuat yang nggak benar. Dosa kamu nggak akan pantas. Ente nggak bisa gabung dengan kita. Ente nggak bisa jadi kasih Allah. Ente nggak akan layak menjadi surganya Allah. Ini bisikan setan nih. Ya, bisikan setan. Makanya dari itu kita harus mengenalkan diri kita al-khauf war-roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, banyak orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya dia ini orang yang jahiliyah. Umar bin Khattab, coba bayangin. Dulunya dia adalah seorang yang kafir, yang ingin membunuh Nabi, berubah menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar ibnul Khattab al Faruq. Tengok lagi Fudail ibnu Iyad, seorang tabi'in. Dulunya dia seorang penyamun, pembegal, pencuri. Dia seorang yang pemabuk. Dia seorang yang banyak maksiat yang dia lakukan. Ketika dia ingin mencuri, dia tengok yang punya rumah seorang wanita membaca suatu ayat Al-Quran yang berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an tashya'a qulubuhum lidzikrillah. Udail bin Iyad jatuh pingsan, dia sadar menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Begitulah orang yang masa lalunya kelam. Begitulah orang yang masa lalunya jahiliyah. Begitulah orang yang masa lalunya jauh daripada Allah. Tidak tersentuh pintu hidayah. Tidak tersentuh. Ya Rab. Akhirnya yubadilullahu sayyatim hasanat. Dirubah oleh Allah hidupnya menjadi orang yang dikenal oleh sejarah dalam Islam. Fudail ibnu Iyad. Ada lagi Malik bin Dinar. Namanya aja Malik. Malik itu raja. Dinar itu harta, uang. Coba. Dulunya seorang polisi.
Dulunya seorang ahli begal juga. Suka yang mintain uang dengan paksa. Ketika dia tersentuh dengan pintu hidayah, ya Rab, berubah menjadi orang yang diabadikan oleh sejarah dalam Islam. Ente kenal Abu Nuwas? Abu Nuwas. Ente kalau kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Brunei. Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Pemabuk tuh orang itu. Dulunya pemabuk, suka main wanita, suka minum-minum, suka mencuri. Tapi Allah ganti dengan taubat dia. Terkenal syair-syairnya. Ya Allah. Sampai Syekh Buti selalu menyebut nama-nama yang tadi saya sebutkan. Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Abu Nuwas. Sampai Abu Nuwas ini, subhanallah. Kisah-kisahnya indah sekali di akhir-akhir hayatnya. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau kita banyak dosa, kita minta ampun Bapak Ibu. Jangan sampai kita tenggelam dengan dosa kita. Rasa takut, saya bukan ahli surga. Saya pantas di neraka. Nggak boleh seperti itu. Rasa harap yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, ada hamba yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makom hamba di dunia. Hamba itu abdun. Ana abdun soro fahri. Duna fahri waftiqari. Aku adalah hamba Allah yang aku berharap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan second dan waktu. Hamba ini yang baru diakui hanyalah Rasulullah SAW. Dan kita tidak tahu. Makanya guru saya Syekh Naim Arsusi dalam kajian hadisnya bagus. Ta'isa abdud dinar wal qatifah. Ta'is itu akan merugi hamba-hamba yang mengikuti tren, mengikuti zamannya, mengikuti gayanya, mengikuti ya Allah. Akan apa? Ta'isa akan merugi hamba yang pakaian, mengikuti gaya pakaian. Ta'isa abdud dinar akan merugi hamba yang dibudaki dengan harta. Ta'isa abdul qatifah. Ya Allah, itu Rasulullah SAW ya yang mengatakan ya. Jadi hamba itu yang baru diakui Nabi Muhammad SAW. Innama uh, apa dari surat Al-Kahfi itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Innama ana bashar. Aku adalah seorang hamba. Aku adalah seorang manusia biasa, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi. Nabi Muhammad yang disebut hamba. Baru Nabi Muhammad. Kita nggak tahu. Kita hamba Allah atau kita hamba dunia. Kita hamba harta. Kita hamba nafsu. Kita hamba keinginan. Kita hamba banyak angan-angan. Kita hamba-hamba yang lain. Wallahu a'lam. Allahumma jannibna min hadha. Semoga kita dijauhkan daripada hamba yang tadi tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini hamba, kita lahir di dunia. Kita tidak ingin dijadikan oleh Rasulullah hamba yang mencintai dunia. Bukan, itu yang diharapkan Rasulullah. Yang dia hambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang murni, kata Allah. Dan kata Rasulullah SAW. Dia menyembah Allah karena Allah. Bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena takut dari siksa. Walaupun itu bagus ya, Bapak Ibu. Kita mengharapkan surga itu bagus. Kita takut dengan neraka itu bagus. Itu derajat. Itu makom hamba yang biasa. Ya. Nah ini menarik nih sekarang.
Itu makom hamba-hamba yang biasa. Dalam tambahan kitab Risalah Qusyairiyah, Imam Qusyairi, Syekh Buti juga mengkaji ya dalam kitabnya ini, hamba yang seperti itu meminta surga atau dia takut kepada neraka itu hamba yang biasa. Imam Al-Haddad yang kita baca rotibnya berkata, jangan kau menjadi hamba yang kurang ajar. Jangan kau menjadi hamba yang nggak punya adab. Kalau nggak ada ganjaran, kalau nggak ada pahala, kalau nggak ada kebaikan, kalau nggak datang Ramadan, nggak mau ibadah sungguh-sungguh. Itu hamba yang kurang ajar. Itu hamba yang nggak punya adab, kata kata Ibnu kata kata Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Nggak akan nurut, nggak akan taat kecuali pada musim-musim tertentu. Nggak ada balasannya, nggak mau ibadah. Oh, saya mau ibadah yang ada balasannya. Ya ini hamba yang nggak punya adab, ya. Itu hamba yang nakal. Itu hamba yang degil. Namanya seperti itu. Itu diancam. Diancam dulu. Kalau nggak sholat, kamu masuk neraka. Nah itu lihat. Itu hamba yang kelasnya kelas kelas paling bawah. Ibadah seakan-akan dia takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seakan-akan dia ingin nikmat surga. Nah, itu hamba yang dikatakan hamba yang galilul adab, nggak punya adab, nggak punya sopan santun sama Allah. Dia mau ibadah kalau ada balasan dari Allah. Dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Itu hamba-hamba yang ya jangan sampai seperti itu kita. Ada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah di kota Mesir, seorang tokoh sufiyah, wanita sufiyah, masya Allah. Wanita sufiyah ini wanita yang waliullah, menjadi kekasihnya Allah. Suatu ketika beliau bermunajat, berdoa, ya Rob, sesungguhnya aku menyembahmu ini bukanlah karena ingin dimasukkan ke dalam surgamu, wahai Allah. Ataupun aku menyembahmu ini, ya Allah, bukanlah aku ingin minta diselamatkan diriku dari nerakamu, ya Allah. Ya Allah, kata Robi Al-Adawiyah ya dalam munajatnya, wahai Allah, duhai Allah, jika aku menyembahmu karena takut nerakamu, masukkan aku dalam nerakamu, wahai Allah. Itu kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan bila mana aku, ya Allah, menyembahmu, menginginkan surgamu, ya Allah, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Nah, ada terdengar oleh muridnya. Wahai Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Aku bingung dengan doamu, munajatmu. Kenapa kamu seperti itu? Rasulullah saja dalam doanya minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Kok kamu beda, wahai Rabi'ah? Rasulullah saja berlindung dari api neraka. Kok kamu beda dengan doanya Rasulullah SAW? Apa jawab Rabi'ah al-Adabiyah? Rabi'ah berkata, bukan begitu, wahai muridku. Aneh, saya pun sama, minta seperti yang diminta Rasulullah. Saya ingin minta surga dan saya minta dijauhkan dari neraka. Tapi saya tidak menjadikan itu sebab ibadahku. Saya tidak ingin menjadikan sebab ibadahku itu. Maksudnya gimana wahai Rabi'ah? Kata muridnya. Nggak paham nih. Pak, muridnya belum paham. Muridnya belum sampai. Coba bayangkan. Wahai muridku. Kalau Allah takdirkan tidak menciptakan surga. Kalau Allah takdirkan tidak ciptakan neraka. Masihkah engkau beribadah kepada Allah? Allah. Baru ente paham. Baru ente paham. Sembahlah Allah karena Allah. Bukan sembahlah Allah karena surganya Allah. Hebat ya. Sembahlah Allah karena Allah. Bukan kamu menyembah takut akan nerakanya Allah. Itu yang dikatakan abdun hakiki. Hamba yang sempurna. Hamba yang benar-benar hamba. Kalau dia benar, maka hamba itu bertambah ibadahnya Bapak Ibu. Nah itu ya, baru paham muridnya. Kalau dia bertambah ibadahnya, maka dia akan bertambah lagi kemanisannya. Bertambah, kalau bertambah mahabbahnya, bertambah lagi khaufnya. Kalau dia takut lagi, orang yang mahabbahnya kepada Allah tinggi, dia takut akan diputus oleh Allah. Ya, orang yang takut. Orang yang takut itu adalah ketika dia takut diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa dulu
Di Masjid Damaskus ada seorang imam yang bernama Syekh Khalid Al-Ulabi, seorang imam di Masjid Ibnu Muhyiddin Ibnul Arabi di kota Damaskus. Beliau doanya bagus, saya ingat sampai sekarang saya ingat. Ya wasilal munqati'in, ausilna ilaik. Wahai engkau yang menyambungkan orang yang terputus darimu, sambungkan aku, wahai Allah. Aku adalah orang yang terputus jauh darimu. Oh, makanya Imam Ibn Athaillah, rubbama fatahallahu laka babat ta'ah, wa ma fatahallahu laka babal qabul, wa rubbama qada alaika bizamb, fakana sababan fil wusul. Rubbama, bisa jadi Allah membukakan amal kepadamu, berbuat taat untukmu. Belum tentu Allah terima amal-amalmu itu. Wahai saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Tuan Puan, diterimanya amalmu itu bisa jadi, ya, belum tentu. Tanda amal makbul, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanda amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Tanda amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat kita lupa kalau beramal soleh. Allah buat dia lupa dengan amalnya, ya. Allah buat kita tidak bisa mengingat dengan amal kita. Makanya Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya Allah lah amal-amal soleh diangkat. Nah, itu surat Fatir ya, surat Fatir ayat 10. Amal kalau soleh maka Allah angkat. Allah akan angkat, berkata Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Bila mana Allah mengangkat amal soleh itu, maka hilanglah dari ingatan hamba kalau dia itu telah beramal. Lupa kalau dia sudah beramal. Tapi sebaliknya, kalau hamba itu ingat terus dengan amalnya, oh, saya sudah sedekah kepada fulan, saya sudah beri uang kepada fulan, saya sudah memberikan kepada yatim piatu, saya sudah memberikan kepada masjid ini. Orang ini tidak diterima oleh Allah amalnya. Warubbama au qaka'aka fi zam fakana sababan al-wusul. Namun kadang Bapak Ibu, kalau dirimu, kalau kita semua terjerumus kepada dosanya, jurangan dosa, kubangan dosa, jangan takut. Jangan takut. Bisa jadi kadang-kadang itu menjadi sebab engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang pendosa itu hatinya lebih ingkisar, ya. Rubba maksiatin awrasat dzullan wangkisaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Maknanya, maksiat yang mewariskan, maksiat yang melahirkan, maksiat yang menimbulkan rasa hina dan kekurangan pada dirinya, rasa penyesalan pada dirinya, lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kebanggaan dan kesombongan. Masya Allah. Berapa banyak maksiat yang yang melahirkan ketundukan Bapak Ibu. Berapa banyak maksiat, dosa membawa kepada kita ketazallulan, yang membawa kepada penyesalan dan merasa hina. Itu maksiat itu yang membawa kepada hal demikian lebih baik daripada ketaatan yang membawa kepada kita kesombongan. Ada orang taat tapi sombong. Ada orang soleh tapi sombong dengan ketaatannya, dengan kesolehannya. Yang satu lagi, dia berbuat maksiat, dia menyesal, dia takut, dia taubat kepada Allah. Dia merasa dirinya hina. Ini maksiat orang yang kedua ini lebih baik daripada taatnya orang yang sombong. Lebih baik taatnya orang yang sombong. Jadi jangan pandang orang hina ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ketika kita bermaksiat, ketahuilah inilah peluang sebesar-besarnya bisa jadi kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui maksiat ini. Dengan melalui dosa ini, ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Terima kasih atas kajian pada hari ini. Insyaallah minggu hadapan kita akan jumpa lagi dalam kajian fikih. Sebentar saja atau Arba'in An-Nawawiyah, petikan-petikan saja. Kita akan exam ya, akan tes
akan ada ujian, ujian fikih nikah sesuai permintaan Auqaf ICAD Dubai, permintaan Kementerian Agama Dubai. Insya Allah akan saya siapkan 10 soal eh, pilihan ganda ya, ABCD ya, insya Allah. Ini ada yang menambahkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, Mari kita tutup kajian ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan futuhat, dibukakan kita pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kejayaan, pintu-pintu rahmat dan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, segala puji bagimu. Sebaik-baiknya pujian hanya milikmu. Sebaik-baiknya pujian hanya milikmu ya Allah. Hamdan yaliku bikaramika wujudik. Pujian yang selalu tersemai kepadamu, yang berhak mendapatkan pujian atas kedermawananmu, atas kemuliaanmu, atas keagunganmu ya Allah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdu ya Rabb. Segala puji bagimu ya Allah. Anja'altana muslimin. Engkau jadikan kami orang yang muslim beragama Islam. Lakal hamdu ya Rabb. Anja'altana mu'minin. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah jadikan kami hamba yang beriman kepadamu. Lakal hamdu ya Allah. Anja'altana min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Hamba-hamba yang soleh ya Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang mana mereka mencintaimu dan engkau mencintai mereka. Alladzina ardaitahum faradita anhum. Yang mana mereka meridhoimu dan engkau meridhoi mereka. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaiki ahwal, keadaan jiwa kami ini semua ya Allah. Fala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min zalik. Jangan silaukan kami dengan kemilauannya dunia, dengan gemerlapannya dunia, dengan tipu dayanya dunia. Jauhkan kami ya Allah daripada kejahatan-kejahatan dunia ini. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaiki dunia kami yang mana di dalamnya kami hidup. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki akhirat kami ya Allah. Urusan akhirat kami ya Allah. Perbaiki. Karena kepadanya kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan sisa hidup kami ya Allah. Perbanyak amal-amal baik kami ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jikalau engkau tetapkan kami wafat, jikalau engkau tetapkan kami mati, jadikan kematian itu baik bagi kami ya Allah. Jauhkan daripada kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan dan dijauhkan daripada azab kubur. Ya Allah, aslih lana ahwalana, perbaiki hati kami ya Allah. Aslih lana qulubana, perbaiki diri kami ya Allah. Aslih lana akhlaqana, perbaiki akhlak kami kepadamu ya Allah. Hadirnya kami di majlis ini illa rahmataka ya Rabb. Tidak lain hanyalah mengharap rahmatmu. Tidak lain ya Allah hanyalah mengharap ridhamu. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang mendapatkan nafahat di majlis-majlis ilmu, dimanapun berada. Jadikan kami mendapatkan rahmat-rahmatmu untuk keluarga kami, ahli, zuriat kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Karim, ya Karim. Engkau maha dermawan, ya Allah, berkahi kami. Berkahi hidup kami. Berkahi zuriat keluarga kami. Berkahi rizki kami. Berkahi harta kami. Berkahi rumah kami. Jadikan rumah kami baiti jannati. Rumah kami adalah surga kami, ya Allah. Berkahi zuriat keturunan kami. Berkahi orang-orang yang kami cintai. Berkahi kulla ni'amin an'amta alaina. Berkahi segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Berkahi orang-orang yang mencintai kami. Allahumma ya arhamar rahimin.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwada man su'il, Ya Akramu man a'ta. Wahai engkau yang maha baik ketika memberi. Wahai engkau yang maha luas ketika engkau memberi. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Dosa-dosa kami menggunung seperti bukit-bukit. Dosa-dosa kami memenuhi langit-langit. Kesalahan kami banyak. Amartana fatarokna. Engkau perintahkan kepada kami. Kami sering melanggarnya. Wanahaitana fartakabna. Engkau sering larang kami. Kami melakukan dosa-dosa tersebut. Kami sering melakukan maksiat-maksiat tersebut. La yasa'una illa rahmatak. Tidak lain kami hanya yakin rahmatmu begitu besar ya Allah. Ya Arab, di majelis mulia ini jangan kau biarkan kami sebelum engkau ampuni dosa-dosa kami. Sebelum kami berpisah dari majelis ini, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni yang hadir di dalam majelis ini. Ampuni zuriyah mereka semua ya Allah. Jadikan mereka ahli khair. La taj'al min ahli dhair. Jadikan mereka ahli-ahli keluargamu yang baik. Orang-orang yang baik. Hamba-hambamu yang baik. Ampuni dosa kami ya Allah. Saghiruha wa kabiruha. Yang kecil maupun yang besar. Diqqaha wa jillaha. Yang nampak maupun tidak nampak. Kabiruha wa saghiruha amdaha wa ghairu amdiha. Yang sengaja maupun tidak sengaja. Yang kami ingat maupun kami lupa. Yang kelihatan maupun tak terlihat. Ya Allah ya Karim. Jangan tutup majelis ini sebelum kau mudahkan seluruh urusan hamba-hamba ini ya Allah. Jangan tutup majelis ini kecuali engkau telah sembuhkan segala macam penyakit ya Allah. Jangan tutup majelis ini ya Allah sebelum engkau penuhi hati-hati kami dengan cahaya-cahayamu ya Allah. Nawwir qulubana wa nawwir basiratana wa nawwir futuhat uqulana wa nawwir ajsadana kama nawwarta syams wal ard. Ya Allah ya Karim. Di antara kami ada yang punya masalah. Di antara kami ada yang punya hajat. Selesaikan masalahnya ya Allah. Mudahkan urusan dan hajatnya ya Allah. Hasyak. Hasyak. Hasyak anta ruddana khaibin. Wa anta arhamur rahimin. Tidak mungkin. Ya Allah hasyak. Tidak mungkin engkau menolak doa-doa kami. Tidak mungkin engkau mengabaikan doa-doa kami. Tidak mungkin engkau meremehkan doa-doa kami. Hasyaka ya Rabb. Bagaimana engkau telah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Engkau telah berfirman, berdoalah kepadaku. Aku akan penuhi doa-doamu. Kabulkan doa-doa permintaanmu. Ha nahnu nad'uk. Inilah permintaan kami ya Allah. Dosa-dosa kami ampuni ya Allah. Sayangi kami wahai Rahman ya Rahim. Meski kami banyak dosa, meski kami banyak kesalahan, ya Rabb, ampuni rahmati kami ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Golongkan kami termasuk hamba-hambamu yang salih dan salihah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan, kau satukan di dalam majlis ini. Kau jumpakan kami di majlis ini. Satukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannatil firdaus ya Rabb. Satukan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami dapat meminum dari telaga Rasulullah. La nazma'u ba'daha abada. Tidak ada rasa dahaga haus selama-lamanya. Rabbana tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. على نية القبول وتمام كل سول وتيسير الأمور وبلوغ كل معمول وشفاعة الرسول ظاهرا وباطنا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tutup dengan majelis. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعات، واغفر لوالدينا اللهم آمين. ربي ومولودينا استجب، والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد تش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Astagfirullah. Jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. La ilaha